yaitu Ngobrol Kesehatan dan Digital. Kali ini bersama saya Vini dan ditemani oleh rekan saya Adi. Oke. Jadi di dalam podcast Ngobrol Handal ini kita akan ngobrolin mengenai kesehatan dan digital. Nah, kenapa sih kesehatan gitu kan? Karena kan saat ini isu kesehatan itu happening banget nih. Dan tidak hanya kesehatan tapi juga dari sisi teknologi secara digital seperti itu. Nah, Pak Adi, kita kali ini mau bahas apa sih? Kali ini kita kedatangan tamu, Mbak Vini. Oke. Beliau perwakilan dari salah satu provider Edmedica. Provider itu adalah jaringan rumah sakit dan kliniknya Edmedica. Oke. Nah, kebetulannya provider itu merupakan salah satu top 3. Wow. Favorit. Pilihan dong ya. Pilihan dari pemegang kartu Edmedica. Oke, mantap. Oke. Saat ini sebagai informasi per tahun 2021 ini itu member Edmedica sudah mencapai 5 juta lebih. Wah. Luar biasa. Baik. Terima kasih kepada seluruh Edmedica untuk kerjasama dan loyalitasnya sehingga mengantarkan Edmedica pada titik ini. Ya, baik. Dan itu memang merupakan salah satu capaian Edmedica yang perlu kita banggakan betul. Di tahun ini, dan kolaborasinya itu kerjasamanya Edmedica dengan para providernya. Karena sebagus apapun Edmedica itu tanpa layanan yang bagus di provider itu akan menjadi percuma, Mbak Vin. Betul. Dan tamu kita kali ini adalah salah satu yang menjadi favorit tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, langsung saja nih kita sambut. Mungkin kita panggilnya bro kali ya, biar lebih santai gitu ya. Karena masih muda juga nih. Betul. Masih muda, energi. Iya. Terus kemudian terkenal dan yang pasti berprestasi dong ya. Siap, betul. Oke, kita sambut saja Bro Dani. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar bro? Sehat ya? Alhamdulillah bro, sehat. Mas Adi, Mbak Vini, terima kasih banyak atas undangannya. Akhirnya bisa ke kantornya Edmedica yang konon menjadi leader selalu di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang. Welcome to Edmedica. Welcome Ngobrol Handal. Jadi memang ini Ngobrol Handal ini adalah edisi perdana Pak Dani. Wow. Jadi edisi perdana Ngobrol Kesehatan dan Digital. Kesehatan, singkatan dari kesehatan dan digital ya? Iya, betul. Kita kan selalu pengen tahu gitu kan, ada apa sih cerita di balik layar film, di balik pembuatan video klip mungkin. Nah, kali ini kita pengen tahu cerita di balik COVID-19 di fasilitas kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Premier Bintaro nih. Iya, karena sebagai informasi kalau kami sebagai kayak yang bekerja di office hour itu rata-rata kalau lockdown juga nggak mungkin semuanya. Nah itu kayaknya juga terjadi juga ya pada nih ya di dunia istilahnya rumah sakit kayak gitu. Kalau istilahnya layanan rumah sakitnya berhenti, member Edmedica juga bingung juga Mbak Vin. Iya dong, pasti. Iya. Nah kan kesehatan itu suatu industri yang seperti mata koin yang berbeda ya, dua tapi menyatu gitu. Satu sisi sebagai penopang solusinya negara untuk pandemi, tapi sisi lain juga kayaknya kita takut deh gitu kan ke rumah sakit gitu kan. Nah tapi bagaimanapun kita tetap butuh dong fasilitas kesehatan gitu. Nah kita pengen denger nih sharing-sharingnya seperti apa penanganannya, atau mungkin ada cerita menarik, cerita unik gitu kan selama ini ditemui oleh teman-teman di Premier Bintaro. Tapi sebelum kita ngobrol lanjut ke situ, kita pengen kenal lebih dekat dulu sama narasumber kita ini. Jadi Bro Dani ini adalah sebagai marketing manager. Terus sudah berapa lama nih di Premier Bintaro ini? Sudah lebih dari 12 tahun. Wah, kalau anak tuh udah mulai masuk SMP ya? Iya, betul. Lagi masa puber berarti ya. Luar biasa. Lamanya bukan lama aja, tapi lama banget kayaknya Mbak Vin. 12 tahun tuh sudah melewati berbagai macam masalah berarti ya, dengan segala dinamikanya seperti itu. Iya, betul. Ya, memang sih terima kasih ya. Betul seperti disampaikan oleh Mbak Vini bahwa 12 tahun itu nggak sebentar. Cuman dibilang lama ya mungkin
saya ngerasanya sih baru aja ya, nggak terlalu lama juga. Karena enjoy kali ya. Enjoy banget. Menikmati sekali nih Mbak Vivi dan ini ya. Cuman memang apa namanya betul sekali bahwa pandemi ini itu bagaikan sebuah mimpi ya. Sebuah mimpi pasti ya, mimpi buruk buat semua orang ya. Dalam arti memang kita nggak pernah memperkirakan, yaitu saya bilang 12 tahun itu mungkin berarti kan kalau pandemi ini hitungannya 1 tahun, berarti 11 tahun saya di Premier Bintaro mungkin dengan kondisi yang mungkin ya mungkin hampir semua di sini nggak ngerasain sesuatu yang seberat ini gitu kan. Jadi memang apa namanya aktivitas yang kita dulu juga sangat aktif di mana-mana, kemudian masih dengan berbagai macam yang nggak ada problem dari luar kota dan sebagainya. Tapi sekarang setahun ini memang sangat luar biasa membuat hal yang berbeda. Dalam arti memang apa namanya sangat berat lah buat semua. Terutama pasti buat pasien-pasien kita, corporate client, asuransi, kemudian TPA yang memang kerjasama dengan kita semua. Betul. Kita sadar banget. Tapi memang akhirnya dengan apa ya, dengan suatu doa, dengan suatu apa namanya tekad ya, akhirnya dan terus yang terharu memang akhirnya dengan terus Admedika ya, terus bareng kita ya dengan suka dan duka itu pelan-pelan sih memang kita bisa melewati ini dengan mungkin bisa dibilang cukup baik lah. Ya memang pengorbanan yang luar biasa sih memang bagi mungkin rekan-rekan saya terutama yang nakes-nakes itu yang memang mereka menjalani proses apa namanya merawat pasien itu yang sekarang sangat berbeda dan sangat beresiko. Bahkan kalau memang saya bilang itu rumah sakit Premier Bintaro ini salah satu rumah sakit yang paling terpukul lah ketika beberapa nakesnya itu wafat karena memang berat sekali dengan kondisi ini. Dimana kita bisa memulihkan kepercayaan dari masyarakat, dimana kita bisa apa namanya memulihkan terutama mental dari karyawan kita nih. Iya betul. Mentalnya down. Saya juga sempat down banget bulan Maret, April, Mei. Itu benar-benar terus nggak ya kerja di rumah sakit ya karena memang berat banget. Resikonya luar biasa besar. Kemudian ya nggak buat saya kan, buat keluarga juga besar banget. Betul. Ada orang tua yang masih tinggal dengan saya juga. Tapi memang akhirnya memang dengan jalan bersama-sama kekuatan apa namanya kekeluargaan lah di antara kami semua karyawan itu, kami satu persatu kita lalui bersama, kemudian kita belajar banyak dari hal yang sudah terjadi. Ya alhamdulillah sih sejauh ini kami bisa tumbuh lagi dan seperti kemarin Admedika juga sampaikan bahwa Premier Bintaro masih menjadi top 3-nya di Admedika, itu kan menunjukkan berarti memang growth-nya tuh moga-moga terus kembali normal lagi. Amin. Nih bagaimana informasinya nih terkait perubahan dari istilahnya kan biasanya pengunjung ataupun peserta atau pasien ketika akan daftar itu cukup hadir saja dan walking istilahnya bebas dan tanpa ada screening, sekarang masuk rumah sakit lebih tiba-tiba gitu kan perubahan yang flow-nya bagaimana dan seperti apa kayak gitu. Ya, pasti ada suatu perubahan yang sangat signifikan ya dalam semua lini, terutama di terutama di healthcare kita ya, di rumah sakit. Di mana dulu orang bisa dengan sangat mudah masuk, orang dengan sangat mudah untuk mendaftar, orang kemudian sangat mudah menggunakan berbagai macam proses pendaftaran lah. Tapi kalau sekarang memang pasti mau nggak mau kita akan menerapkan sebuah semacam skema atau protokol yang memang berbeda dengan yang dulu. Ya, mungkin dari sudut pandang member ya mungkin sekarang proses untuk pendaftarannya juga mungkin sekarang udah jauh lebih banyak lewat online dan sebagainya. Kemudian udah jarang sekali kartu-kartu yang memang dalam kartu yang cetak dan mereka mungkin pakai. Ini Admedika juga salah satu pionir juga nih untuk menerapkan sebuah kartu yang memang show up dalam sebuah apps aplikasi itu. Kemudian itu pembatasan pasti udah sama dengan semua rumah sakit yang ada, bahwa sekarang tidak ada lagi pengunjung untuk rawat inap untuk mengurangi resiko. Semua yang dirawat harus di PCR swab, dan kemudian yang menjaga atau yang menunggunya pun nggak boleh ganti-ganti, hanya boleh satu orang dan itu harus di swab juga. Jadi tidak hanya pasien ya? Iya, betul. Tapi juga yang penunggunya juga, betul. Ini menarik nih.
berbicara mengenai pasien yang dites screening COVID gitu kan. Itu kan berarti screeningnya adalah screening dengan keluhan apapun ya Mas ya. Berarti pasien masuk terus dengan keluhan apapun Betul. harus tetap dengan tes gitu kan. Untuk pasien rawat inap. Pasien rawat inap. Nah, di kita tuh muncul rumor. Mungkin kalau Mas Dani pernah membaca beberapa keluhan masyarakat seperti ada stigma rumah sakit mengcovidkan orang gitu, mengcovidkan pasien gitu. Nah, ini gimana nih menurut Mas Dani selaku orang yang berkecimpung di rumah sakit langsung, dan sebenarnya seperti apa sih penanganannya? Apakah ini memang semua harus swab tapi kan tadi deh ya? Iya, betul. Apakah itu tersampaikan dengan baik kepada pasien dan keluarga? Iya. Sampai dengan muncul rumor seperti ini gitu. Iya. Betul sih, mungkin itu sebuah persepsi ya dari masyarakat ya, bahwa di rumah sakit pasti jangan sampai ke rumah sakit ya, pasti akan sangat mungkin terpapar gitu kan ketika orang-orangnya juga. Sebenarnya kita selalu bilang ke masyarakat juga ya bahwa mungkin ini untuk rumah sakit kita ya di Premier bahwa mungkin kalau kita bisa bilang bahwa masuk rumah sakit Premier sekarang itu mungkin malah mungkin bisa dibilang lebih aman dibanding kita bepergian luar. Kenapa? Ya itu karena apa? Pertama, orang yang ada indikasi untuk COVID misalnya batuk, pilek, sesak dan sebagainya itu nggak akan pernah bisa masuk ke suatu gedung utama yang di depan. Pasti akan dimasukkan ke gedung belakang khusus yang terpisah khusus gedung infeksi lah istilahnya. Yang batuk, pilek, sesak, diare dan berarti yang ke depan itu berarti yang terlepas dari semua indikasi tersebut ya, misalnya mereka sakit lutut, sakit pinggang, mau imunisasi dan sebagainya. Setelahnya berarti kita di polia sehat lah di bidangnya. Jadi memang itu pertama. Kemudian screeningnya juga ketat sekali buat kita semua, screening yang demam dan sebagainya itu. Dan lalu ya itu tadi di gedung yang utama itulah semua pasien itu yang baik rawat inap maupun yang gue harus diswab semua. Kemudian nakes kita juga rutin diswab setiap 2 minggu sekali. Untuk itu baik nggak cuma nakes secara yang udah kerja secara permanen, tapi juga vendor-vendor yang memang kerja di tempat kita, misalnya beberapa restoran yang ada di kita, kemudian ada toko toko buah tangan itu di tempat kita juga semuanya di swab rutin juga. Jadi ekosistemnya harus wajib melalui sebuah screening proses untuk ketika akan beraktivitas di dalam rumah sakit ya Mas Dani. Betul sekali. Dan itu nggak akan pernah bisa lepas dan itu akan menjadikan tadi statement Mas Dani tadi justru malah mungkin kalau ngomongin mana yang paling amannya wilayah ataupun area yang non COVID itu justru malah tadi di gedung utamanya ya. Iya. Siap. Misalkan nggak usah takut lah, karena mungkin hampir semua rumah sakit swasta yang itu pasti juga menerapkan seperti itu. Jadi ya stigma itu ya semoga terus terus bisa terkikis lah. Ya karena ngerasa nggak sih, kalau saya sih merasa ya selama pandemi itu tiba-tiba orang jadi dokter semuanya, tiba-tiba orang jadi ahli peneliti lah, ahli virus gitu kan, betul, epidemiolog, masa nggak sih? Iya. Dan semuanya bisa jadi kayak ahli gizi loh. Iya. Betul. Kita sangat peduli dengan vitamin dan makanan sehat. Betul. Tapi memang efeknya jadi, mohon maaf, badan saya sih kayaknya lebih melar kali ya. Iya, itu yang menjadi mungkin ada pro dan kontranya ada di situ ya Mas Dani. Iya, betul. Oke, kembali lagi ke tentang dunia perumah sakitan dan eranya pandemi ini. Beberapa pertengahan tahun lalu mungkin kami dengar ada beberapa informasi yang mungkin kami coba cek kevalidasiannya ke Premier Bintaro. Informasinya karena ini berhubungan dengan digital ngobrolnya. Apa tuh? Premier Bintaro mendapatkan award. Wah. Kami dari Admedica mengucapkan selamat nih ke Premier Bintaro. Awardnya itu nggak tanggung-tanggung Mbak Vin. Dan sesuai dengan obrolan kita, itu tentang menjadi satu-satunya rumah sakit yang terdigital atau apa itu? Saya kurang
mungkin bisa terinformasikan di acara ini nih Mbak Vin. Ya. Iya sih sebenarnya itu adalah sebuah anugerah atau sebuah apresiasi dari suatu majalah pemerhati digital, namanya majalah IT Works. IT Works Indonesia memang mereka concern di setiap tahunnya itu melihat dari berbagai macam perusahaan atau berbagai macam bidang, kira-kira penerapan IT di bidang tersebut itu apa, termasuk di healthcare atau di rumah sakit. Oke. Mungkin rumah sakit kami dianggap cukup digital karena mungkin mereka melihat sudah hampir lebih dari 4 tahun, tepatnya 4,5 tahun, kami menerapkan electronic medical record di rumah sakit premium. Oke, betul. Dan itu saya dapat informasinya IMR-nya itu full. Full. Dari depan sampai belakangnya ya. Betul sekali. Oke, sampai dengan proses perhitungan accounting-nya itu mereka sudah terdigitalisasikan. Betul. Oke. Jadi memang selama ini kalau memang kita tahu bahwa medical record di zaman lampau ya kan memang secara manual ya. Iya betul. Tumpukan dokter berkas menulis, gitu ya. Iya, tumpukan berkas, dokter menulis, dokter menggambar, dokter tanda dan sebagainya. Kemudian filenya bertumpuk-tumpuk sampai kita menyewa suatu gudang yang luar biasa gede di suatu tempat. Karena udah puluhan tahun kan. Untuk dokumen berkas dokumen tersebut luar biasa. Storage-nya doang berarti. Dan ketika kita mencari file pasien itu yang 10 tahun yang lalu, riwayat penyakitnya itu luar biasa. Berat banget. Makanya ketika diterapkan sebuah electronic medical record, memang nggak gampang tuh. Terutama adalah merubah budaya dari dokter spesialis dan subspesialis yang memang sudah sangat terbiasa dengan tulisan yang luar biasa, bisa dibaca hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kemudian cuma depannya dong. Kata orang sandi rumput aja kalah kan. Iya betul. Itu dokter juga perjuangannya luar biasa. Karena mereka kan sangat nyaman dengan menulis sendiri, menggambar, mendesain menggambar dan sebagainya. Tapi ketika dengan harus ngetik tek mereka udah, terutama yang prof itu kan memang nggak gampang tuh. Mereka sangat reject dan mereka mungkin sampai ekstrimnya tuh saya keluar loh kalau dipaksa gitu loh. Sempat ngancam gitu. Ya pastilah. Orang biasa dari puluhan tahun gambar menyenangkan banget kan dengan orang. Nah itu tiba-tiba harus ngetik tek 1, 2 apa gitu kan berat banget kan. Iya, perubahan seperti itulah yang memang nggak gampang sih. Tapi lambat laun ketika kita berusaha approach dengan terus, dok manfaatnya seperti ini loh dok. Dokter nanti suatu saat mencari riwayat pasien ini gampang sekali, tinggal lihat di komputer semua, search semua, dan dokter bisa melihat hasil foto mengkonsul ke dokter lain di saat itu pun bisa langsung tahu dan sebagainya. Itu kan luar biasa banget dan memang akhirnya dokter bisa melihat memang ini adalah sangat bermanfaat banget buat pasien, buat manajemen, buat karyawan lain, buat bidang lain maupun buat dia sendiri. Jadi dengan digitalisasi ini saving waktunya banyak banget. Saving waktunya banyak banget. Saving cost-nya gimana nih Mas? Saving cost